Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Arianti dari Prodi Agribisnis NPM Akhir 87. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster dengan tema permasalahan dan isu terkait dengan budidaya di lahan yang kering. Adapun pendahuluan dari poster ini adalah lahan kering merupakan agroekosistem yang cukup potensial untuk menghasilkan bahan pangan yang bervariatif. Sayangnya, sebagian besar wilayah di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan didominasi oleh lahan yang kering. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dalam pengelolaan budidaya tanaman karena bila tidak dikelola dengan tepat, produktivitas pertanian bisa sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan teknologi pengelolaan lahan yang efektif agar budidaya di lahan yang kering tetap bisa berkelanjutan. Selanjutnya adalah permasalahan dan akibat dari budidaya di lahan yang kering. Yang pertama ada permasalahan degradasi tanah. Degradasi tanah menyebabkan produktivitas tanaman rendah dan menjadikan budidaya tidak berkelanjutan. Struktur tanah yang buruk juga membuat tanaman sulit untuk tumbuh optimal. Hal ini dapat diperparah jika kondisi lahannya kering. Kedua, keterbatasan sumber air. Tanah di lahan yang kering cepat mengalami kekeringan, sehingga kelembapannya rendah. Akibatnya, tanaman mudah layu dan berpotensi untuk gagal panen. Selain itu, nutrisi sulit untuk diserap oleh akar, meskipun pupuk atau unsur hara tersedia. Jika air tidak cukup, tanaman tetap tidak akan dapat menyerap secara maksimal. Yang ketiga adalah masalah perubahan iklim. Curah hujan yang tidak menentu membuat petani sulit menentukan waktu tanam dan juga panen. Kekeringan yang lebih panjang juga semakin membatasi ketersediaan air yang tentu berdampak pada produktivitas tanaman. Untuk bagian selanjutnya adalah bagian solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Adapun solusi yang pertama adalah pengelolaan kesuburan tanah seperti pemupukan organik, penggunaan pupuk hijau, dan kombinasi penggunaan pupuk organik dan anorganik. Hal ini dapat meningkatkan kandungan bahan organik, memperbaiki struktur tanah, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Solusi yang kedua adalah dengan konservasi air. Konservasi air seperti rainwater harvesting dapat berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan saat kekeringan. Contohnya seperti pembuatan embung, sumur resapan, waduk kecil atau micro catchment bisa menambah cadangan air saat musim kemarau. Solusi yang ketiga adalah teknologi irigasi yang efisien, seperti drip irrigation atau sprinkler. Mampu menghemat penggunaan air dan memastikan tanaman tetap mendapatkan pasokan air yang cukup. Dan solusi yang keempat adalah penerapan layanan peringatan dini iklim melalui aplikasi yang dapat membantu petani menyesuaikan waktu tanam, pola tanam, dan penggunaan input pertanian sesuai dengan prediksi musim dan juga iklim. Adapun kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan ialah secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, kita perlu meningkatkan produktivitas lahan yang ada dan memanfaatkan lahan kering yang terlantar. Permasalahan utama yang telah saya sebut tadi seperti degradasi tanah, keterbatasan air, dan perubahan iklim dapat diatasi dengan penerapan teknologi yang tepat. Dengan demikian, lahan yang kering dapat menjadi sumber produksi bahan pangan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Citra, Prodi Agribisnis dengan NPM Akhir 85. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan pupuk organik selalu efektif di semua jenis lahan kering? Jawabannya, tidak selalu. Penggunaan pupuk organik memang bermanfaat, tapi tidak selalu efektif di semua jenis lahan yang kering. Karena beberapa lahan memiliki tekstur tanah yang terlalu berpasir atau miskin bahan organik, sehingga pupuk organiknya butuh waktu lama untuk bekerja. Jadi biasanya perlu dikombinasikan dengan teknologi pengelolaan tanah lainnya atau bisa dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.